Assalamualaikum, selamat datang kembali bersama saya dan Sebelong Tutorial. Oke, pada video kesempatan kali ini saya baru saja kedatangan teman saya ya, bawa HP Redmi 8 Lite lah atau Redmi 8 Lite ya. Nah, di kasus handphone Redmi 8 Lite ini permasalahannya kata user itu mati total. Namun ketika saat dicas atau ketika saat dicolokkan kabel USB yang sudah terhubung ke casan, itu di bagian tampilan layarnya ada kedip putih ya, kedip blank putih seperti ini. Ini kondisinya handphone sudah dibongkar ya. Jadi saya terima dari teman saya keadaan baut atau bagian casing sudah dilepas ya. Seperti ini penampakannya guys ya. Ini Redmi 8 Lite ya. Nah, permasalahan mati total. Kenapa bisa disebut mati total? Karena ketika saat dicas itu cuman kedip putih saja. Kemudian baterainya sudah sudah pernah diganti, masih saja ya. Tetap saja mati. Nah, di sini supaya bisa memastikan terlebih dahulu kita cek bagian baterai. Suhu dayanya masih bagus, ada arus baterai, kemudian bagian pibas atau biasa yang disebut jalur konektor cas itu ada arus daya masuk, tetapi di bagian pibet ya atau konektor baterai itu tidak ada arus pengisian, jadi kosong ya atau loss. Di sini saya menggunakan avometer buat ngetesnya. Ini ada titik merah, titik positif. Nah, ada short ya, short besar. Atau biasa kalau kita menggunakan avometer yang digital itu ada tulisan OL ya atau 0. Jadi short. Nah, handphonenya permasalahannya korslet atau korslet besar. Kemungkinan ini bisa disebabkan oleh tegangan. Biasanya itu ada arus tegangan yang tidak masuk. Kemudian itu biasa yang terjadi di bagian komponen kapasitor yang dekat IC power ya, atau bahkan IC PA juga bisa kena short seperti ini ya. Seperti biasa kita bongkar dulu bagian komponen kamera ya, karena kita akan melakukan ini istilahnya pengetesan menggunakan power supply atau menggunakan arus daya 5 volt. Nah, di sini saya tempelkan di ground yang negatifnya. Ini saya menggunakan avometer ya, atau avometer bukan avometer, maaf. Jadi saya menggunakan power supply ukuran 5 volt ya. Kemudian yang merahnya kita tempelkan yang sudah saya jumper di titik bagian positifnya. Nah, kita lihat di bagian indikator power supply. Ketika saat ditempelkan itu si lampunya langsung merah ya. Tuh, bisa kita lihat ya, jarum avometer jarum ampernya langsung menurun ya. Itu dikarenakan short di bagian titik kapasitor. Nah, di sini cara mengetahui permasalahan komponen yang shortnya. Di sini saya menggunakan baterai lithium ya, lithium yang sudah di jumper. Kemudian yang merahnya tempelkan di bagian baterai yang positif. Yang hitamnya kita tempelkan di ground sambil di raba ya, atau kita dielus ya bagian mesinnya. Kita raba-raba dulu supaya bisa mengetahui sebahagian atau posisi di mana yang shortnya ya. Biasanya kan kalau yang lebih mudah itu menggunakan kamera thermal ya, namun di sini saya tidak punya, jadi saya menggunakan trik manual saja. Dan di sini saya sudah ketemu permasalahan yang panas atau ada
sedikit shortnya itu di bagian kapasitor yang dekat IC power. Nah seperti ini guys, yuk kita tempelkan ground. Ada asap ya asap kayak asap rokok ya, namun itu dikarenakan kapasitor ada yang short atau biasanya kebakar ya. Nah langsung saja di sini prosesnya saya sudah bongkar bagian kaleng ya. Ambil yang simple saja. Di situ ada, biasanya itu ada 5 kapasitor ya. Namun di sini karena ada satu kapasitor yang short, yang itu yang pertama. Kemudian nah ini kapasitor yang pertama yang saya akan lepas ya, karena ketika saat dites itu ada warna kuning ya, kuning panas ya atau short. Oke langsung saja bagian kalengnya kita pasang kembali, karena ketika saat dibuka itu supaya kita bisa mengetahui atau melihat kapasitor yang shortnya atau komponen yang bermasalahnya. Di sini saya akan langsung coba pasang ya, atau coba dites kembali ya. Nah di sini saya coba tes. Oke, tidak ada short, aman ya. Oke, jarum ampere turun, tidak naik seperti yang tadi ya, yang di awal ketika saat mesinnya ada short. Lalu saya tempelkan bagian mesin, saya coba colokkan kabel USB. Oke guys, alhamdulillah ya, sekarang sudah ada penampakan logo Mi nya ya. Oke, pengisian baterai masuk normal ya. Oke, tinggal aduh maaf guys, ada gangguan ya, gangguan teknis. Oke, kita langsung coba ya, kita nyalakan handphonenya. Ini bagian kamera tidak langsung dipakai ya, karena kita sudah tahu penyebabnya atau kronologinya sudah kita pastikan, sudah ketemu penyakitnya, sudah beres. Tinggal kita pasang baut di bagian mesin, lanjut ke tahap pengetesan ya, atau istilah tukang sound mah cek sound ya, kita cek handphone ya. Nah ini bagian kaleng yang saya bongkar ya, jadi sebahagian saja, tidak semuanya. Biasanya kan kalau yang teknisi lain itu bagian kaleng diangkat ya, nah namun saya cuman sebahagiannya saja. Oke, sudah normal ya. Di sini sudah timbul ya Redmi 8 Lite, Redmi 8 Lite ya. Nah, seperti itu guys ya kronologi kata user. Saya terima handphone dengan keadaan sudah dibongkar atau sudah dilepas bagian casing dan yang lainnya. Oke, mantap jiwa ya. Sekian dan terima kasih video tutorialnya, semoga membantu. Selamat jumpa kembali di video tutorial berikutnya.